Salam saudara-saudaraku, salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya, kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada saat hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan di hari ini. Kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui setiap firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, kami dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan kami dapat mengerti tentang maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dalam Markus pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-6a. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simeon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita penasaran tentang seseorang, maka kita akan berusaha untuk mengenalnya secara pribadi. Apalagi penasaran kita itu berasal dari orang lain yang menceritakan tentang orang yang ingin kita mengenalnya secara langsung. Begitu juga pengenalan kita akan Yesus Kristus. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Yesus secara pribadi? Melihat dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan hari ini, di sana menceritakan tentang Yesus yang tiba di kampung halamannya, yaitu Nazaret. Pada hari Sabat, ia mengajar di sinagog, dan mereka yang mendengarnya menjadi sangat heran. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Namun mereka mempertanyakan Yesus karena mereka merasa mengenal keluarganya, bahkan Yesus sendiri sebagai seorang tukang kayu. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ketiga. Dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan hari ini, cerita ini berkaitan dengan cerita-cerita sebelumnya, yaitu di daerah-daerah asing. Orang-orang dari berbagai kalangan, mereka memiliki iman kepercayaan kepada Yesus, yaitu sebagai anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dan datang untuk menyembuhkan orang sakit. Sehingga berbagai mujizat Yesus lakukan di daerah-daerah sekitarnya. Namun berbeda dengan ketika Yesus di kampung halamannya sendiri. Yesus tidak dihormati dan bahkan tidak dapat melakukan satu pun mujizat, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Orang-orang yang di tempat Yesus
Mereka sudah mengenal tentang pribadi Yesus. Mereka sangat heran dengan setiap pengajaran yang Yesus lakukan. Tetapi mereka sama sekali tidak percaya, dan mereka terus mempertahankan setiap pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak terbuka terhadap apa yang Yesus nyatakan tentang dirinya kepada mereka. Dan akhirnya mereka tidak dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Mesias bagi Israel. Bagaimana dengan pengalaman kita akan Yesus Kristus? Ia telah menyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Yesus ingin supaya kita mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sayangnya, terkadang pemikiran kita tentang Yesus seringkali dipengaruhi oleh setiap kebutuhan, kondisi, pengalaman, dan bahkan informasi yang kita terima dari orang lain yang mungkin juga tidak begitu mengenal Yesus secara pribadi. Dan akibatnya, ketika kita membuka Alkitab, kita tidak lagi membaca firman Tuhan dengan hati yang murni dan membuka hati kita kepada Allah yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus kepada kita. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita diajarkan agar sebelum membaca firman Tuhan, kita perlu menyediakan waktu sejenak dan menenangkan hati kita, pikiran kita, berdoa kepada Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dalam setiap firman Tuhan yang kita bacakan, dan membuka hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan yang kita bacakan, dan membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami bacakan dan kami renungkan hari ini. Kiranya melalui firman yang kami pelajari, dan kami juga membuka hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami bacakan dan kami pelajari, dan membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati dan menolong kami dalam setiap firman Tuhan yang kami dengarkan ataupun yang kami renungkan. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berakar di dalam setiap pikiran dan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.